Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu kami akan menyampaikan kebijakan Presiden Republik Indonesia. Ini khusus untuk guru dan dosen Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, ini adalah perubahan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dalam peraturan nomor 17 2020 ini ada ayat yang khusus tentang guru dan dosen Bapak Ibu. Jadi kami akan menyampaikan dua informasi dalam peraturan ini yang sangat penting untuk diketahui oleh semua guru dan dosen ya tentunya. Yang pertama di pasal 315 itu dijelaskan bahwa mulai tahun 2020 kemarin itu PNS ya yang menduduki jabatan guru dan dosen ya itu berhak mendapat cuti tahunan Bapak Ibu. Nah ini menarik karena tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2020 guru dan dosen itu tidak ada cuti tahunannya. Yang ada adalah PNS yang selain guru dan dosen. Nah sejak 2020 ini peraturan ini terbit, ditandatangan oleh Presiden Jokowi, maka guru dan dosen itu sudah berhak mendapat cuti tahunan. Seperti apa itu cuti tahunan? Nah, kami kutip dari nasionalkontan.co.id dijelaskan di sini Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN menjelaskan bahwa cuti tahunan itu didapatkan 12 hari Bapak Ibu. Nah, secara teknis cuti tahunan itu durasinya atau masa cutinya adalah 12 hari. Nah, ini sudah bisa diajukan oleh guru dan dosen saat ini. Kalau tahun-tahun sebelum 2020 itu tidak bisa Bapak Ibu. Nah, ini informasi yang pertama. Yang kedua adalah terkait cuti sakit. Nah, ini perlu kita pahami sama-sama seperti apa sih regulasinya ketika kita sakit misalnya, kemudian dalam waktu yang lama Bapak Ibu. Dijelaskan juga dalam peraturan baru ini, peraturan tahun 2020 ini di pasal 320, cuti sakit ini berlaku untuk semua tentunya, bukan hanya guru dosen tapi semua PNS ya, seperti itu. Cuti sakit itu Bapak Ibu di ayat 3 itu maksimal paling lama 1 tahun Bapak Ibu. Ya. Hak cuti sakit itu paling lama 1 tahun. Bagaimana kalau misalnya setelah 1 tahun masih dalam keadaan sakit? Dijelaskan di pasal 4, itu bisa ditambah waktunya paling lama cuti sakitnya 6 bulan, berarti 1 tahun 6 bulan. Dengan catatan ada surat keterangan dari tim khusus ya, tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sakit lebih 1 tahun maka bisa ditambah 6 bulan dengan catatan ada surat keterangan dari tim penguji kesehatan dari pihak kementerian di bidang kesehatan seperti itu. Nah bagaimana kemudian setelah 1 tahun 6 bulan masih dalam kondisi sakit, maka harus diuji kembali. Di sini dijelaskan di ayat 5 harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan tadi Bapak Ibu. Nah, kalau memang ternyata hasil pengujian menyatakan bahwa belum sembuh dari penyakitnya setelah 1 tahun 6 bulan, maka PNS tersebut yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai peraturan undang-undang. Nah, jadi jelas Bapak Ibu ya, kalau lebih dari 1 tahun 6 bulan maka Bapak Ibu akan diuji lagi kesehatannya. Kalau memang masih sakit maka itu sudah tidak bisa lebih dari 1 tahun 6 bulan, maka akan diberhentikan tapi dengan hormat. Itu kelebihannya kalau diberhentikan dengan hormat bisa mendapat uang tunggu Bapak Ibu, uang tunggu. Apa itu uang tunggu? Nah ini menarik Bapak Ibu. Uang tunggu itu ada dijelaskan di peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979. Nah di sini di pasal 19 uang tunggu itu diberikan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Di sini dijelaskan di ayat 2 ya, tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi diberikan pertama 1 tahun, kemudian bisa diperpanjang sampai maksimal 5 kali atau 5 tahun. Berapa besarannya uang tunggu? Uang tunggu itu adalah 80% dari gaji pokok pada tahun pertama, kemudian 75% dari gaji pokok pada tahun-tahun selanjutnya. Jadi kalau diberhentikan dengan hormat maka Bapak Ibu tetap mendapat uang tunggu, gajinya tetap jalan, tapi 80% untuk tahun pertama dan 75% untuk tahun selanjutnya. Dan itu maksimal 5 tahun Bapak Ibu. Uang tunggu ini diberikan mulai bulan berikutnya dari PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. Nah itu tadi Bapak Ibu, kelebihannya kalau diberhentikan dengan hormat ada uang tunggunya.
Nah, PNS yang menerima uang tunggu juga ini bisa mendapatkan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan ya. Jadi bukan hanya gaji pokok toh, seperti itu. Nah, demikian informasi hari ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi, sejak 2020 guru dan dosen sudah bisa mendapat cuti tahunan yang durasinya itu 12 hari. Dan yang kedua tadi kita membahas tentang cuti sakit dan uang tunggu Bapak Ibu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.